Oke, pada video ini kita akan membahas tentang masalah transportasi, salah satu topik di mata kuliah riset operasi yaitu ini masalah transportasi. Jadi di masalah ini membahas tentang eh, berkaitan dengan penentuan rencana berbiaya terendah untuk mengirimkan suatu barang dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan. Sumber di sini misalkan ada gudang atau pabrik, kemudian tujuan di sini adalah misalkan pasar atau toko. Kemudian kita ingin mencari eh, bagaimana cara mendistribusikan sejumlah barang dari gudang ke toko. Kan dari beberapa gudang tersebut jaraknya dari gudang ke toko kan beda-beda semua kan, makanya biayanya pun beda-beda semua. Makanya di sini kita akan menentukan jumlah barang yang harus dikirim dari setiap sumber atau dari setiap gudang ke setiap tujuan, sedemikian sehingga biaya transportasi yang dikeluarkan adalah paling kecil, yaitu meminimumkan. Nah, jadi metode pemecahan masalahnya di sini kita ada dua langkah sebenarnya. Kita membuat tabel awal. Tabel awal di sini mungkin kurang lebih sama dengan di simplex tabular kemarin ya untuk penyelesaian awalnya. Kita bisa pakai aturan NWC atau North West Corner, yaitu pojok kiri atas. Kemudian kita juga ada mengenal yang namanya metode least cost dan metode VAM, Vogel Approximation Method. Kemudian setelah kita mendapatkan tabel awal, baru kita optimumkan pakai dua metode. Yaitu metode yang pertama adalah metode stepping stone, kemudian metode yang kedua adalah metode MODI. Dan fokus kita untuk di mata kuliah ini kita fokuskan di bagian MODI saja, untuk di bagian kedua di sini. Jadi untuk di video ini mungkin kita akan membahas tentang aturan NWC dulu, aturan pojok kiri atas. Untuk aturan Vogel nanti akan kita bahas di video yang terpisah seperti itu. Nah, seperti apa sih metode NWC itu? Jadi metode NWC adalah metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas, yaitu pojok kiri atas. Kita mulai dari situ nanti. Kita baca dulu aturannya. Pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas, kemudian alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Kemudian bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup, kalau tidak bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga supply habis dan demand terpenuhi. Kemudian kita lihat penerapannya di contoh soal yang sudah kita bahas di kelas kemarin. Ini adalah salah satu contoh yang kita bahas kemarin ya. Yaitu suatu barang harus diangkut dari 4 gudang. Kita menyimbolkannya sebagai G1 sampai G4. Kemudian ada 6 toko, yaitu toko 1 sampai toko 6. Kemudian bisa kita lihat di sini banyaknya persediaannya. Bisa kita lihat seperti inilah. Kemudian untuk biayanya ada di tabel seperti ini. Nah, tujuan kita adalah kita ingin mencari distribusi barang yang harus dilakukan untuk meminimumkan total biaya pengangkutan. Nah, untuk biaya sudah ada di tabel ini. Cara membacanya adalah misalkan dari gudang 1 ke toko 1 adalah biayanya 1, kemudian misalkan dari gudang 3 ke toko 5 itu biayanya 3. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membaca tabel ini. Nah, kita membuat tabel awalnya dulu pakai metode NWC ya. Ini tabelnya sudah ada bagian-bagian yang kosongnya, jadi kita isi nanti bagian yang kosongnya pakai metode NWC. Nah, bisa kita lihat di sini nanti setelah kita membaca soal tersebut kita terjemahkan ke dalam bentuk tabelnya seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian kotak kecil yang ada di pojok sini itu merupakan biayanya ya. Biaya dari gudang 1 ke toko 1 misalkan biayanya sebesar 1, kemudian dari gudang 4 ke toko 6 biayanya adalah 2, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencari penyelesaian awalnya terlebih dahulu menggunakan metode NWC. Sesuai dengan namanya, NWC adalah pojok kiri atas, maka kita lihat di bagian ini pojok kiri atas yang masih kosong adalah di bagian G1T1. Oke. Di bagian G1T1, permintaan dari toko 1 adalah 30 barang. Oke, sedangkan persediaan dari G1 dari gudang 1 adalah 45. Maka
Di bagian G1T1 itu kita isi semaksimal mungkin yang bisa ditampung, yaitu sebanyak 30. Karena permintaan dari toko 1 hanya 30. Tidak mungkin kita kasih 45, seperti itu. Maka permintaan untuk toko 1 sudah habis, kita coret di sini. Sedangkan persediaan dari gudang 1 sisa 15. Oke, sedangkan untuk di bagian sini kan sudah habis, tidak bisa diisi lagi. Nah, kemudian kita lihat bagian yang kosong sisanya. Sama metodenya. Pojok kiri atas, kita mulai dari G1T2. G1T2, kita lihat permintaan T2 sebanyak 40, tapi persediaan dari G1 bersisa hanya 15. Maka ya kita isi 15. Gitu. Persediaannya habis, kemudian permintaan dari T2 bersisa 40 kurang 15 adalah 25. Dan untuk G1T3 kan ya tidak bisa diisi lagi karena persediaannya ya sudah habis. Karena persediaannya cuma 45 gitu. Nah, kemudian kita lihat kotak kosong sisanya, yaitu di bagian G2T2. G2T2. Permintaannya bersisa 25, kemudian persediaannya bersisa 65, ya kita isi 25 di sini. Permintaannya sudah habis, kemudian persediaannya masih 40. Oke, bagian sini sudah tidak bisa diisi lagi. Kemudian kita lihat yang di bagian kosong lainnya, sisanya. Di G2T3. 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 Permintaan dari T3 adalah 35, sedangkan persediaannya adalah 40. Oke. Maka ya kita isi 35 di sini, kita maksimalkan. Permintaannya habis sudah, maka persediaannya sisa 5. Ini kita coret karena sudah habis permintaannya. Nah, di bagian sisanya, di bagian G2T4. G2T4. Gudang 2 kan sisa 5 ya, kita taruh 5 di sini. Maka di sini habis. Oke, kita lihat sisanya lagi, G3T4. Oh iya tadi, 40 berarti di sini sisa 45. G3T4. Permintaannya sisa 45, kemudian persediaannya masih 55 ya. Kita isi 45 di sini. Oke, berarti permintaannya sudah habis. Persediaannya masih 10. Di sini kita coret. Oke. Nah, di bagian G3T5 ya sisa 10 ya kan. Karena persediaan dari gudang 3 sisa 10. Nah, sini habis, kemudian 35 di sini bersisa 25 gitu. Nah, kita lihat G4T5. G4T5. Permintaannya sisa 25, persediaannya masih 70 ya, kita isi 25 di sini. Sini habis, di sini sisa 45 ya, kita isi 45 gitu. Habis. Jadi ini adalah penyelesaian awal dengan metode NWC. Mungkin kita copy terlebih dahulu untuk tabelnya, kemudian kita isi di bagian bawahnya sini. Nah, jadi penyelesaian awalnya adalah kita lihat 30-15 30-15, kemudian 25-355, 25-355, kemudian 45-10, sini 25-45 gitu. Jadi ini adalah penyelesaian awal dengan menggunakan metode NWC. Nah, selanjutnya kita akan
melakukan optimalisasi dengan menggunakan metode MODI.